Kapolda Papua Barat memimpin upacara ziarah nasional dan tabur bunga. Memeriahkan HUT ke-77 RI, Kelurahan Wosi menggelar lomba Yosim Pancar. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi 17 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah berita selengkapnya. Saudara, siaran nasional dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dilaksanakan di Provinsi Papua Barat yang dipimpin Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Seperti biasa, usai melaksanakan upacara bendera untuk memperingati HUT ke-77 RI, dilanjutkan dengan siaran nasional oleh pemerintah Provinsi Papua Barat bersama Forkopimda yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari. Untuk siarah kali ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Untuk peserta yang menghadiri siarah Makam Pahlawan antara lain penjabat Gubernur Papua Barat, didampingi Sekda Papua Barat Nathaniel D. Mandacan, bersama pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, Bupati Manokwari Hermus Indo, dan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan, bersama pejabat TNI dan Polri, serta pasukan TNI dan Polri. Sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur, diletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan dan dilanjutkan dengan penaburan bunga di setiap makam oleh seluruh peserta upacara. Usai melaksanakan ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan, dilanjutkan dengan prosesi tabur bunga yang dilakukan di Pelabuhan Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari dari atas KRI Teluk Lada. Tujuan dilakukannya ziarah dan juga penaburan bunga sebagai bentuk mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan untuk kita generasi saat ini, serta memberikan penghormatan atas jasa-jasa mereka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebelumnya, H-1 jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus 2022 dilaksanakan upacara Taptu yang berlangsung Selasa sore kemarin di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Bertindak selaku inspektur dalam upacara Taptu pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Juniman Huta Gaol. Dalam amanatnya, Kejati Papua Barat menyampaikan, upacara Taptu dan pawai obor merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan menjelang detik-detik memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Ini sebagai upaya untuk mengingatkan kembali perjuangan para pahlawan nasional dalam merebut kemerdekaan. Taptu dan pawai obor juga sebagai salah satu cara untuk mengobarkan semangat warga dan generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ke-77 dengan hal-hal positif. Hadir dalam upacara Taptu, PJ Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau, Sekretaris Daerah, mantan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan, Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kaswari, Kepala BNN, Kabinda Papua Barat, para Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Sebagai inspektur upacara, Juniman Huta Gaol memimpin penyalaan obor kepada 3 perwakilan dari TNI Polri dan Kejaksaan yang diikuti perwakilan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Adapun rute pawai obor melewati Jalan Trikora Wosi, Polsek Kota, Jalan Yosudarso, Traffic Light Primkopal, Jalan Pahlawan TMP, dan kembali finish di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77, siswa-siswi SD Impres 21 Sowi Manokwari mengenakan baju adat Papua dan juga pakaian adat Nusantara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan nilai dan budaya yang ada di tanah air. Perayaan HUT RI ke-77, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenakan baju adat Dolo Mani dari Buton, Sulawesi Tenggara. Sama halnya juga dilakukan oleh siswa-siswi SD 21 Sowi 4 Manokwari.
yang melaksanakan upacara perayaan HUT RI ke-77 dengan mengenakan baju adat. Dan baju adat yang dikenakan sangat beragam. Dari Papua, ada yang dari suku Arfak, Biak, Serui, dan juga dari pegunungan. Selain itu, juga ada baju adat dari Nusantara seperti Ambon, Bugis, dan Kupang, dan juga suku-suku lainnya. Kepala Sekolah Dasar 21 Sowi Orpa Andatu dalam arahannya mengatakan Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Saat ini generasi muda diharapkan mengisi kemerdekaan dengan belajar yang baik untuk bisa menjadi generasi yang memiliki masa depan yang baik pula. Jadi dari tempat ini Ibu menghimbau untuk semua anak harus berlomba-lomba untuk berjuang, untuk menikmati hidup ini. Tidak ada hidup yang kita cuma duduk-duduk saja, lalu kita nikmati, tidak ada. Hidup ini penuh perjuangan. Hidup ini penuh perjuangan. Satu hal yang kita boleh bangga untuk kita semua. Apakah kita bisa sampai umur 77 tahun pada hari ini? Untuk itu, untuk semua siswa harus berjuang, harus berlomba-lomba dengan sebanyak-banyaknya mengisi ilmu sehingga bisa menikmati hidup ini. Para pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dengan mengorbankan jiwa mereka, meninggalkan segala harta benda mereka, mempertahankan negara kita dengan tumpahan darah. Dari lapangan terbuka ini, menghimbau untuk semua anak, mari berjuang. Berjuang dengan apa? Berjuang dengan sebanyak-banyaknya mengisi kehidupan kamu dengan ilmu. Sehingga banyak ilmu yang tertanam dalam kehidupan kamu, kamu dapat meraih itu dengan berbagai cara. Ya, ingat, belajar sebanyak-banyaknya dengan nasihat orang tua, dengan nasihat guru. Kalau dengan anak-anak melakukan itu, maka masa depan anak-anak akan cerah ke depan. Lebih lanjut disampaikan karena siswa-siswi SD 21 Sowi memiliki latar belakang suku yang berbeda dari Sabang sampai Merauke, sehingga pihak sekolah melaksanakan upacara perayaan HUT RI ke-77 dengan menggunakan pakaian adat dari setiap daerah. Kami di sini kan dari berbagai suku yang ada. Berbagai suku yang ada sudah Bapak Ibu Guru berembuk. Bagaimana kalau upacara bendera, petugasnya guru-guru, terus anak-anak datang dengan berbagai pakaian adat, budaya yang ada di masing-masing daerah. Karena kita dari berbagai daerah yang ada di sekolah ini. Jadi seperti itu. Ini membuktikan jelaskan itu. Memang sekolah ini beragam. Kami sekolah negeri, berarti ya pemerintah yang membiayai kami dengan segala macam. Jadi kami harus hargai itu, dan di saat momen-momen penting begini kami satu hati siapkan segala sesuatu untuk anak-anak terkait dengan beragam yang ada di sini. Di momen HUT RI ke-77, diharapkan generasi muda Papua dapat lebih maju dengan terus giat belajar dan juga membentengi diri dari setiap pergaulan yang dapat merusak masa depan generasi muda kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Peringatan upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun juga berlangsung di SD Impres 22 Wosi. Suasana peringatan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun juga berlangsung di SD Impres 22 Wosi yang dimulai tepat pukul 8 pagi. Berlangsung begitu hikmat yang diikuti oleh para guru dan siswa-siswi ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Upacara 17 Agustus diawali dengan pembacaan teks proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan teks Pancasila.
Usai upacara bendera dilanjutkan dengan pemberian piala dan piagam kepada para peserta lomba 17 Agustus seperti lomba mewarnai dan menggambar, lomba cerdas cermat dan lomba gawang mini yang diikuti oleh siswa-siswi SD Impres 22 Wosi. Kepala Sekolah SD Impres 22 Wosi Ana Rumayomi mengatakan, sebagai kepala sekolah, ke depan perayaan HUT RI ke-78 tahun 2023 nanti bisa lebih meriah lagi. Terutama seluruh guru agar lebih kembali meningkatkan lomba cerdas cermat agar siswa mereka bisa meraih nilai yang lebih memuaskan untuk meningkatkan pengetahuan para siswa. Sebagai kepala sekolah ke depan kita merayakan hari yang sama, yaitu yang 78. Kalau bisa guru-guru lebih tingkatkan lagi, terutama cerdas cermat, lebih membimbing lagi anak-anak kita hingga mereka boleh mengikuti cerdas cermat dengan meraih juara yang memuaskan dan juga nilai yang memuaskan. Ia berharap ke depan ada kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Guru untuk kemajuan SD Impres 22 Wosi, terutama terus bekerja keras dan kreatif demi anak-anak ini. Harapan Ibu sebagai kepala sekolah, kalau bisa ke depan guru-guru lebih kreatif lagi, membimbing anak-anak kita, kerjasama yang baik antara Bapak Ibu Guru membuat kemajuan sekolah ini. Jadi Bapak Ibu harus kerjasama dan kreatif biar anak-anak ini ke depan lebih lincah, berani untuk melakukan sesuatu atau ditanya bisa menjawab dengan jelas dan tetap percaya diri. HUT RI ke-77 tahun 2022 kali ini mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Teluk Bentuni, Petrus Kasihi, mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Teluk Bentuni untuk memanfaatkan media sosial untuk membangun daerah. Hal ini dikemukakan Bupati saat sesi wawancara dengan awak media usai memimpin upacara peringati detik-detik proklamasi di alun-alun Bintuni pada Kamis 17 Agustus 2022. Bupati menjelaskan memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif merupakan salah satu bentuk mengisi kemerdekaan di era digital. Khususnya, Bupati menyarankan masyarakat yang cenderung bersosial media untuk memanfaatkan media sosial demi peningkatan ekonomi keluarga. Akan membawa kita pada transformasi pembangunan, transformasi ekonomi. Tidak hanya kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya tidak memberikan kontribusi, baik ekonomi dan lain sebagainya. Karena itu saya berharap dengan media yang begitu luar biasa, masyarakat dapat menggunakan media untuk meningkatkan ekonomi dengan media online, bisa jualan online, dengan segala macam yang positif-positif. Ya, dan kita coba juga tinggalkan orang bilang menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pulsa dengan hal-hal yang tidak memberikan kontribusi bagi pribadi, keluarga maupun bagi daerah ini. Intinya sebagaimana harapan Bapak Presiden pada kita seluruh warga bangsa untuk bekerja, ya, tidak hanya mengharapkan pemerintah tapi juga masing-masing orang punya tanggung jawab terhadap bagaimana menghidupkan dirinya, dan pemerintah tetap akan memberikan dukungan bantuan sesuai dengan program-program pembangunan yang sudah ditetapkan. Selain menghimbau guna memanfaatkan ekonomi, Bupati pun menghimbau seluruh masyarakat agar memanfaatkan media sosial sebagai media edukasi. Tak hanya itu, Bupati juga berpesan agar masyarakat menghindari semua informasi hoaks yang disebarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, momen kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Kepala Suku Besar Arfak, Domingus Mandacan, menghimbau seluruh masyarakat di Papua Barat harus bersatu, bergandeng tangan untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif untuk memajukan Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan usai mengikuti perayaan ziarah nasional yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Trikora Manokwari. Sebagai generasi saat ini, kita harus mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif agar Indonesia khususnya Papua Barat dapat maju dan berkembang. Kepala Suku Besar Arfak Domingus Mandacan juga mengatakan Indonesia sudah merdeka dan saat ini telah merayakan HUT RI yang ke-77 tahun. Yang harus dilakukan saat ini oleh masyarakat di tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat, bagaimana bergandengan tangan mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal positif untuk membangun tanah ini. Lebih lanjut disampaikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kedamaian adalah menjadi tanggung jawab bersama, terutama menjaga toleransi, kerukunan dan kebersamaan antar suku, ras dan juga agama yang ada di Provinsi Papua Barat sebagai modal utama untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk kita yang ada di Papua Barat, Manokwari, ya kita melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dengan demikian di 77 tahun ini ya sebagai Kepala Suku Besar Arfak saya ajak kita semua, mari kita ringankan langkah kita, sing-singkan lengan baju dan kita angkat pacul, kapak, parang, bolpen dan kita bekerja untuk mengisi pembangunan Indonesia pada umumnya, khususnya di tanah Papua dan juga Papua Barat, Manokwari. Hal berikut, mari di hari kemerdekaan ke-77 tahun ini, mari keamanan, ketertiban, kedamaian menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita menjamin, ya terutama menjaga toleransi, kerukunan, kebersamaan, persatuan, kesatuan antara semua suku, agama, ras, adat, budaya etnis ini. Mari kita jaga bagian ini sebagai modal utama kita untuk kita mengisi kemerdekaan ini. Bentuk penghargaan dan pengorbanan untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik saat ini adalah dengan menciptakan keamanan dan kebersamaan serta melakukan pembangunan di Papua Barat ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Para guru di SD Impres 22 Wosi tidak mau kalah dalam merayakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dari siswa mereka. Para guru juga mengadakan lomba sepak bola gawang mini menggunakan daster. Lomba gawang mini antar guru harus menggunakan daster yang panjangnya di bawah lutut. Tidak hanya itu, lomba ini semakin menarik dengan aturan para pemain yang saat sedang membawa bola harus berhenti lalu bergoyang ketika mendengar bunyi lagu. Setelah itu, pemain yang merupakan guru dan kepala sekolah kembali bermain bola seperti biasa dengan peraturan pertandingan yang sama sebagaimana aturan pada turnamen sepak bola pada umumnya. Pertandingan sepak bola gawang mini yang berlangsung di halaman sekolah SD Impres 22 Wosi sekaligus menutup rangkaian lomba dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Sebanyak 12 tim lomba Yosim Pancar Kelurahan Wosi ikut memeriahkan hari ulang tahun ke-77 Negara Republik Indonesia tahun 2022 yang berlangsung di depan kantor Lurah Wosi. Untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Bangsa Indonesia ke-77 tahun 2022 pada tanggal 17 Agustus, Karang Taruna Kelurahan Wosi menggelar lomba Yosim Pancar yang diikuti antar RW sekelurahan Wosi yang berlangsung Selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Lomba Yospan dihadiri oleh Ketua PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, sekaligus membuka lomba Yosim Pancar yang berlangsung selama 1 hari di depan kantor Lurah Wosi. Hal ini mendapat antusias dari ratusan masyarakat yang hadir untuk menyaksikan warga mereka yang mengikuti lomba Yospan antar RW.
Sebagai Ketua PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo mengapresiasi Kepala Kelurahan Wosi dan Ketua PKK Kelurahan Wosi dan juga Ketua Karang Taruna Wosi yang telah menginisiasi Lomba Yosim Pancar dalam rangka memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Kepala Kelurahan Wosi beserta dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Wosi dan juga Ketua Karang Taruna Wosi dan juga panitia pelaksana yang telah menginisiasi Lomba Yosim Pancar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Kami harapkan dari kegiatan ini akan didapati atau keterlibatan dari partisipasi dari kelurahan, RW dan RT sehingga diharapkan ada bibit-bibit unggul sehingga ke depan event-event yang seperti ini bukan hanya di ulang tahun Republik Indonesia tetapi tentunya di ulang tahun pemerintah Kabupaten Manokwari dapat dilaksanakan karena kita melihat partisipasi aktif dari masyarakat yang begitu antusias. Selaku Lurah Wosi, Yonatan Mandacan mengatakan, sudah hampir 10 tahun Kelurahan Wosi vakum dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Namun setelah diangkat sebagai Lurah Wosi, baru kali ini kegiatan lomba-lomba menyambut HUT ke-77 negara Republik Indonesia baru dapat dilaksanakan kembali atas dukungan Bupati Manokwari dan juga Karang Taruna Wosi beserta masyarakat. Ini awal karena 10 tahun vakum. Kelurahan vakum dan tidak berjalan selama 10 tahun. Dan ini ya saya diangkat jadi Lurah Wosi baru kali ini. Ya saya masuk Kepala Kelurahan Wosi mengucap syukur kepada Bapak Bupati bersama Ibu Ketua PKK Karang Taruna yang mendukung kami. Akhirnya baik bantuan, pandangan apapun yang mereka berikan kepada kami, akhirnya kami bisa dapat berjalan dan melaksanakan semua ini. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Wosi, Jemi Ulo menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Manokwari yang telah mendukung rangkaian kegiatan Lomba 17 Agustus yang diikuti sebanyak 13 tim Yosim Pancar dari RT RW. Ia berharap kegiatan ini ke depannya bisa terus dilaksanakan di Kelurahan Wosi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Ketua PKK Kabupaten Manokwari yang turut ambil bagian dan mensupport kegiatan ini. Soalnya perlombaan ini antara RW dan ini sudah buat surat pemberitahuan ke setiap RW dan peserta yang ikut pada ini berjumlah 12 orang, 12 tim peserta yang sekarang seperti ini. Dari awal mungkin kendalanya hujan, akibatnya kita keterlambat waktu, tapi saya lihat waktunya suasananya so bagus, tetap berjalan dengan baik. Natalindo Kerwait, FRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini edisi Rabu 17 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nesu Hiyawari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.